Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Baik, di sini Ibu datang dengan suaminya ya. Iya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila. Dan di sini Ibu, Bapak, saya yang akan mendampingi Ibu dan Bapaknya dalam proses konseling keluarga berencana. Nah, boleh sebelumnya diceritakan nih apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya ibunya sudah punya rencana dan keinginan terkait metode KB yang akan digunakan? Bu, saya kayaknya mau pakai kabel yang steril ya, soalnya kan saya juga udah beruntung nanti kalau punya anak juga telepon. Baik, Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai informasi KB ini? Saya tahu sedikit sih Bu, katanya KB ini tuh nanti tuh yang diangkat lagi gitu ya Bu, makanya steril, gak bisa punya anak lagi. Emang benar ya Bu? Benar Ibu, kalau ini KB steril, KB yang permanen. Namun tindakannya itu tidak diangkat rahimnya, tetapi akan melalui operasi kecil. Jadi nanti akan ada bagian yang diikat Ibu. Oh, diikat ya Bu ya. Nah itu nanti kekurangan sama kelebihannya itu apa? Nah baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi proses atau cara kerjanya itu nanti tubal fallopi atau saluran telur dan Ibu seperti ini. Jadi nanti tubal fallopi yang sebelah sini ini akan diikat. Nah, jadi tidak ada proses untuk salurannya itu keluar. Nah, tapi ini juga tidak akan mengenai rahimnya Ibu. Nah, dan ini juga bisa dilakukan dengan bersamaan operasi sesar atau kuret. KB steril ini juga tidak memerlukan KB tambahan lagi Ibu. Dan namun prosesnya itu lebih kompleks dan kemungkinan terjadi komplikasinya itu lebih besar. Dan masa pemulihan pasca operasinya pun jadi lebih lama Ibu, sekitar 1 mingguan, dan tidak bisa dikembalikan ke semula. Mungkin atau yang ingin KB sterilnya itu bapaknya? Ini sih Bu, saya langsung. Selanjutnya nih Bu, saya izin bertanya ya Bu mengenai harapan Ibu untuk keinginan untuk hamil lagi itu apakah ada atau memang sudah benar-benar tidak ingin memiliki anak? Enggak Bu, soalnya saya juga udah 40 tahun, jadi kamu ingin punya anak lagi. Ini Ibu sedang hamil anak keberapa Ibu? Sekarang anak keempat. Alhamdulillah anak keempat. Tapi apakah suami dan ibunya sudah benar-benar didiskusikan dan diselesaikan secara keputusannya itu matang-matang? Baik, selanjutnya saya akan menanyakan ya Bu ya terkait untuk memastikan pilihan KB yang ini tepat sesuai dengan ibunya atau tidak. Saat ini Ibu umurnya berapa? Sekarang saya 40 tahun. 40 tahun. Jumlah kehamilannya? Sampai sekarang di 40 tahun. Lalu untuk jumlah persalinannya Ibu? Udah 3 kali Bu. 3-tiganya itu selesai. Iya, yang sekarang juga kayaknya udah selesai. Lalu jumlah anak yang hidup? 3 orang Bu, yang satu itu laki-laki. Nah, yang 2-nya lagi itu dia perempuan. Apakah Ibu sebelumnya pernah pakai KB dan itu jenisnya apa Ibu? Saya pernah pakai KB, tapi yang di dalam rahim itu Bu, terus gak nyaman juga, jadi gak berhasil. Apakah Ibu ada riwayat penyakit seperti hipertensi, lalu diabetes atau yang lainnya?
Apakah ibu pernah mengalami penyakit menular seksual? Baik, setelah mempertimbangkan kondisi ibu ini tidak memiliki riwayat penyakit ya Bu, alhamdulillah, dan sudah tidak ingin hamil lagi ya kebetulan, maka metode KB tubektomi atau KB steril untuk perempuan ini cocok untuk ibunya. Nah, ini karena resiko tinggi jika ibu kembali hamil pada usia 40 tahun ini. Lalu permanen ya Bu ya, jangka waktunya selamanya, dan tidak bisa dikembalikan ke bentuk semulanya ya Bu. Efeknya itu langsung, jadi tidak perlu memerlukan KB tambahan lagi. Nah, nanti untuk dilakukan KB-nya itu pada saat setelah proses operasi sesarnya ya Bu. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan kembali terkait pasca tindakan ya Bu ya. Nanti setelah proses sterilisasinya, jadi nanti ibu harus istirahat selama 1 minggu dan tidak boleh mengangkat beban yang berat-berat. Tidak boleh juga untuk bersenggama atau melakukan hubungan suami istri selama 1 minggu sampai ibunya ini merasa rasa nyerinya tuh sudah benar-benar hilang. Lalu pastikan juga setelah pemulihan itu tidak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri hebat, ataupun demam selama berhari-hari. Nah, jika ibu merasakan salah satu dari tanda-tanda tersebut, ibu bisa langsung diperiksa ke pelayanan kesehatan. Bapaknya juga ya, nanti diperhatikan ibunya agar tidak ada terjadi komplikasi yang serius kepada ibunya. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup? Baik, kalau gitu nanti setelah persalinan akan dilakukan tindakannya di rumah sakit ya Bu ya. Jangan lupa untuk melakukan kunjungan ulang setelah proses pemulihan untuk sesuai jadwal kontrol yang nantinya akan diberikan oleh dokter. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat ya Ibu ya, tidak ada bayinya. Dijaga terus ya Pak, dia ibunya.